Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah. Islam memerintahkan seorang muslim untuk bekerja dan tidak menyuruh pemeluknya bermalas-malasan. Betapa banyak ayat maupun hadis yang menganjurkan dan menyuruh hambanya untuk bekerja keras dan bersungguh-sungguh, baik mencari nafkah untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat ataupun makhluk lainnya. Agama Islam sendiri mengajarkan agar ketika bekerja hendaknya kita melakukannya secara optimal dan penuh tanggung jawab. Hal ini sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan Imam Al-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Sesungguhnya Allah menyukai seseorang ketika mengerjakan sebuah pekerjaan dilakukan dengan profesional. Demikian pula dalam hadits Rasulullah yang lain mengatakan bahwa, bekerja keras merupakan thariqah para nabi dan rasul dalam memenuhi kebutuhan hidup serta sebagai bekal beribadah dan berdakwah. Pola hidup para nabi dan rasul merupakan keteladanan yang harus dicontoh sebagaimana perintah Allah dalam surah Al-An'am ayat 90. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh umat. Quran Surah Al-An'am ayat 90. Meskipun mengemban amanah dalam menyampaikan perintah Allah, para nabi juga mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Profesi para nabi bermacam-macam, ada yang menjadi petani, penjahit, arsitek, dan seterusnya. Karena sejatinya para nabi adalah manusia seperti kita yang membutuhkan sandang, pangan dan papan. Asalkan halal dan jalan yang ditempuh benar, maka bekerja apapun merupakan suatu kebanggaan. Bahkan nabi yang sudah dijamin kredibilitas tempatnya di sisi Allah, masih saja bekerja. Lantas, apa sajakah profesi para nabi-nabi Allah itu? Yang sudah subscribe, saya doakan masuk surga. Berikut ini adalah profesi para nabi-nabi Allah. Nabi pertama, Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa. Nabi Adam berprofesi sebagai petani, sehingga lapangan kerja pertama di muka bumi adalah bercocok tanam, dan orang yang bercocok tanam pertama kali adalah Nabi Adam. Dengan izin Allah, Jibril mengajarkan beliau bertani. Beliau pun bisa bertani dan menanam bibit. Diriwayatkan bahwa ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Adam dengan membawa bibit gandum, beliau bertanya, "Apakah ini bisa kumakan?" Malaikat Jibril menjawab, "Tidak. Akan tetapi tanamlah terlebih dahulu." Lalu, Nabi Adam menanamnya. Ketika sudah tumbuh, beliau bertanya, "Apakah bisa kumakan tumbuhan hijau ini?" Jibril berkata, "Belum. Sehingga tumbuh bulir atau tangkainya." Ketika tumbuh bulir beliau kembali bertanya, "Apakah bisa kumakan?" Jibril menjawab, "Belum, tunggulah sehingga panen." Ketika panen, beliau bertanya, "Apakah bisa kumakan?" Jibril menjawab, "Belum." Ia memerintahkan untuk menggilas dan membersihkannya. Ketika sudah bersih beliau kembali bertanya, "Apakah bisa kumakan?" Jibril menjawab, "Belum, gilinglah terlebih dahulu." Lalu, malaikat Jibril mengajari Adam menggiling dengan telapak tangan. Selesai menggiling, beliau kembali bertanya, "Apakah bisa kumakan?" Jibril menjawab, "Belum." Jibril memerintahkan beliau untuk membuat adonan. "Sudah bisakah aku makan?" tanya beliau. "Belum," jawab Jibril. Kemudian Jibril memerintahkan membuat roti. Beliau pun membuat roti. Ketika roti sudah keluar dari panggangan, beliau bertanya, "Apakah sudah bisa kumakan?" Jibril menjawab, "Belum, tunggulah sampai dingin." Malaikat Jibril juga mengajari beliau memintal, dan mengajari Siti Hawa merajut. Lalu Nabi Adam mengambil bulu biri-biri betina. Lalu, Siti Hawa merajutnya, dan Nabi Adam memintalnya. Sehingga Nabi Adam bisa membuat jubah dari bulu, dan Siti Hawa membuat baju dan penutup kepala dari bulu. Yang kedua, Nabi Idris alaihi salam. Profesi Nabi selanjutnya adalah Nabi Idris. Nabi Idris dikenal sebagai desainer handal dan penulis. Menurut Ibnu Ishaq, Nabi Idris adalah orang yang pertama kali menulis dengan pena, menjahit baju dan memakainya, dan manusia yang mengerti masalah medis. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihi salam. Profesi Nabi selanjutnya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah seorang yang berprofesi sebagai arsitek ulung yang telah disebutkan dalam firman Allah. "Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim."
Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Quran Surah Hud ayat 37. Yang keempat, Nabi Hud alaihi salam. Profesi Nabi selanjutnya adalah Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud adalah seorang yang berprofesi sebagai petani. Hal ini dilihat dari Nabi Hud yang semasa hidupnya menempati sebuah daerah yang dinamakan Al-Ahqaf, tepatnya berada di sebelah utara Hadramaut atau berada di antara Oman dan Yaman. Yang kelima, Nabi Saleh alaihi salam. Profesi Nabi selanjutnya adalah Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh adalah seorang peternak. Hal ini dibuktikan dengan mukjizat beliau, yaitu unta Nabi Saleh yang dibunuh oleh kaum Samud untuk membuktikan kebenaran risalah yang dibawanya. Yang keenam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang peternak yang sukses. Beberapa wilayah tanah Arab pernah diinjaknya untuk menggembalakan hewan ternaknya seperti kambing dan biri-biri yang begitu banyak. Perjalanan pengembalaan Nabi Ibrahim dicapai puluhan bahkan ratusan kilometer yang dimulai dari Haran Mesopotamia. Yang ketujuh, Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam adalah seorang yang juga memiliki profesi sebagai peternak. Yang kedelapan, Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam adalah seorang yang juga memiliki profesi sama seperti ayahandanya, yaitu sebagai penggembala kambing. Yang kesembilan, Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak alaihi salam juga berprofesi sebagai penggembala kambing, sama halnya dengan profesi sang ayah, Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kesepuluh, Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub adalah seorang yang berprofesi sebagai penggembala kambing. Suatu ketika, Nabi Ishak meminta putranya, yaitu Nabi Yakub untuk pergi menemui pamannya yang bernama Laban. Pamannya tinggal di wilayah Babylon, Irak. Nabi Yakub pun dibesarkan oleh pamannya. Ia tumbuh dengan kemuliaan akhlak. Ia dikenal rajin bekerja dan cekatan. Hal itu membuat keluarga Laban senang padanya. Diceritakan pula bahwa Laban memiliki dua putri cantik, Laia dan Rahil. Saat keduanya tumbuh dewasa, ia menjodohkan putri pertamanya, Laia dengan Nabi Yakub. Namun, ternyata Nabi Yakub lebih memilih Rahil. Untuk itu, pamannya memintanya bekerja selama 7 tahun, baru kemudian dia bisa menikah dengan Rahil. 7 tahun sudah Nabi Yakub menjadi penggembala kambing. Akhirnya ia bisa menikah dengan Rahil. Yang ke-11, Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam adalah seorang yang berprofesi sebagai bendahara negara. Profesi Nabi Yusuf ini bahkan disebutkan dalam firman Allah. Dia, Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Quran Surah Yusuf ayat 55. Salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Yusuf adalah mampu menafsirkan mimpi. Berkat kemampuannya dalam menakwil mimpi dan menyiasati perekonomian bangsa, sang raja yang pada saat itu berkuasa kemudian memberinya jabatan sebagai bendahara negara. Yang ke-12, Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam adalah seorang yang berprofesi sebagai peternak yang sukses. Nabi Ayub merupakan seorang nabi yang dianugerahi kekayaan harta yang melimpah. Kekayaan Nabi Ayub meliputi hewan ternak seperti unta, sapi, kambing, kuda, dan keledai, sebelum Allah kemudian memberikan cobaan penyakit kepadanya. Selanjutnya Nabi yang ke-13, Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib alaihi salam memiliki profesi sebagai pedagang dan petani. Hal ini dibuktikan, Nabi Syuaib yang lahir pada tahun 1600 sebelum Masehi diperintahkan oleh Allah berdakwah pada kaum Madian. Kaum Madian merupakan orang-orang ahli di bidang perdagangan dan bercocok tanam. Namun sayangnya, kaum Madian menyembah kepada selain Allah. Mereka menyembah Aikah, lahan padang pasir, dan pepohonan. Selanjutnya Nabi yang ke-14, Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam memiliki profesi sebagai penggembala kambing. Beliau merupakan penggembala kambing yang handal. Nabi Musa telah sukses sebagai peternak ulung memiliki jumlah hewan ternak tak terhingga. Selanjutnya, Nabi yang ke-15, Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun memiliki profesi sebagai ahli komunikasi yang handal. Selanjutnya, Nabi yang ke-16, Nabi Zulkifli alaihi salam. Nabi Zulkifli adalah seorang raja. Kisah Nabi Zulkifli dimulai ketika raja dari kerajaan Syam tidak mempunyai keturunan, dan suatu hari dia merasa tua dan dia mencoba mencari pengganti untuk memimpin kerajaan Syam. Ia berjanji akan menyerahkan kekuasaan kepada siapapun yang sanggup dalam mengemban amanah rakyat dan orang-orang yang selama ini sudah bertakwa kepada Allah.
Di sana berdiri seorang pemuda bernama Bashar atau Zulkifli, yang berkata, "Hamba bisa, Tuanku." Tidak ada satu orang pun yang menjawab saat itu, kecuali Bashar atau Nabi Zulkifli. Maka pada akhirnya ia diangkat menjadi raja menggantikan raja lama untuk memimpin negeri Syam. Sejak saat itu, Bashar mengubah namanya menjadi Zulkifli, yang berarti orang yang menepati janji. Selanjutnya, Nabi yang ke-17, Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud memiliki profesi sebagai desainer baju besi. Salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Daud adalah mampu melunakkan besi tanpa perlu dipanaskan. Berkat kemampuannya inilah, Nabi Daud bisa membuat baju perang dengan desain yang lebih nyaman saat dipakai. Berikutnya Nabi yang ke-18, Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi sekaligus seorang raja. Nabi Sulaiman dikenal sebagai nabi yang ahli di bidang konstruksi bangunan, dan juga seorang ahli etologi, suatu cabang ilmu zoologi yaitu mempelajari tentang perilaku hewan. Namun sayang sekali, sisa-sisa kehebatan bangunan Nabi Sulaiman tinggal reruntuhannya saja, dihancurkan oleh Raja Nabukadnezar dari Babilonia. Baitul Maqdis yang sekarang adalah salah satu kompleks bangunan yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Selanjutnya, Nabi yang ke-19, Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas memiliki profesi sebagai petani gandum dan peternak. Selanjutnya, Nabi ke-20, Nabi Ilyasa alaihi salam. Nabi Ilyasa juga berprofesi sebagai petani dan peternak. Selanjutnya, Nabi ke-21, Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus memiliki profesi sebagai pedagang, mengingat Nabi Yunus telah berada di kota Ninawa selama 33 tahun untuk berdakwah di sana. Nabi Yunus merupakan nabi yang diturunkan Allah untuk kaum Ninawa atau Nainawa, terletak di tepian timur Sungai Tigris. Sehingga posisinya sangat strategis dalam perdagangan sebagai penghubung timur dan barat. Selanjutnya, Nabi yang ke-22, Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria memiliki profesi sebagai tukang kayu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Selanjutnya, Nabi yang ke-23, Nabi Yahya alaihi salam. Di kalangan Bani Israel, Nabi Yahya dikenal sebagai ahli agama dan hafal kitab Taurat. Beliau juga sosok yang begitu berani mengambil keputusan, tidak takut akan hinaan dan tidak menghiraukan setiap ancaman dari penguasa dalam usaha yang sedang dijalankannya untuk menegakkan kebenaran. Selanjutnya, Nabi yang ke-24, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam adalah seorang tukang kayu, dan tabib yang dikenal karena mukjizatnya. Dengan izin Allah, beliau mampu menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad, Shallallahu alaihi salam. Selama hidupnya, Nabi Muhammad pernah menggeluti beberapa pekerjaan. Pertama, penggembala kambing. Kedua, berdagang. Profesi kedua yang pernah digeluti Nabi Muhammad adalah berdagang. Nabi Muhammad diajak Abu Thalib untuk ikut dalam kafilah dagang ke Syam, setelah tidak lagi menggembala kambing atau saat usianya 12 tahun. Sejak saat itu, beliau semakin menekuni dunia dagang. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah. Itulah jenis-jenis pekerjaan yang pernah dijalankan oleh nabi-nabi Allah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semoga ulasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini, agar bisa terus menyampaikan kisah-kisah Islami yang bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.